Usianya baru 13 tahun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa satu keputusan dari ayahnya akan mengubah hidupnya selamanya. Dijual bukan untuk bekerja, tapi untuk dijadikan barang. Setiap malam dia berdoa bukan untuk hidup mewah, melainkan agar bisa pulang. Ini bukan sekedar cerita, ini kenyataan yang dialami oleh ribuan anak. Inilah kisah Laksmi dalam film Soul tahun 2014. Di bawah kaki gunung Himalaya Nepal, terdapat sebuah desa yang indah bernama Hemjakot. Penduduk desa di sana kebanyakan berprofesi sebagai petani untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Dan kisah ini kita akan berfokus pada seorang gadis belia berusia 13 tahun yang bernama Laksmi. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayah Laksmi mengalami kelumpuhan di sebagian tubuh, sehingga hanya ibunya lah yang bekerja mencari nafkah. Sesekali Laksmi juga membantu sang ibu di ladang. Amma, one day here, we'll buy you tin roof that will never... Lakshmi, give me more. Finish your school. Saat musim hujan tiba, rumah gubuk milik keluarga Laksmi yang beratapkan jerami selalu kebocoran. Penghasilan yang mereka dapatkan belum mampu untuk membeli atap seng yang baru. Hujan deras yang berlangsung cukup lama menyebabkan sisa tanaman yang ada menjadi rusak karena terkena genangan air. Tentu saja hal ini membuatnya tidak memiliki sumber penghasilan lagi. Laksmi juga berjanji kepada ibunya bahwa suatu hari nanti dia akan membelikan atap seng yang baru. We always will. We'll find a way. Wealth and fortune will soon return. Di suatu hari Laksmi dan keluarganya pergi menghadiri festival desa. Di sana Laksmi ikut menari. Ada seorang wanita yang menghampirinya. Wanita itu memuji tarian indah dari Laksmi. Laksmi menyukai penampilan wanita itu, dan wanita tersebut mengatakan bahwa gadis kota selalu memakai perhiasan dan pakaian yang mahal. Hidup di kota terasa bagaikan hidup di surga. Wanita itu bernama Bimla. Laksmi pun bertanya kepada Bimla, apakah gadis kota bisa memakai cincin kaki meskipun belum menikah? Bimla menjawab, tentu saja bisa. Bimla sendiri bekerja sebagai ART di sebuah keluarga yang baik. Dia menawari Laksmi untuk bekerja dengan dirinya. Jika Laksmi mau ikut dengannya, maka Laksmi akan memiliki banyak uang. Pekerjaannya pun cukup ringan dan tidak susah. I can be auntie. Come and work with us here. You'd make lots of money. Only 2 days of travel from me, like that? Laksmi pun bergegas menemui sang ibu, sementara ayahnya sedang mengobrol dengan Bimla. Sang ayah setuju jika putrinya itu ikut bekerja dengan Bimla ke kota. Namun ibunya tidak menyetujui hal itu dengan alasan Laksmi masih harus melanjutkan sekolahnya. Tapi ayahnya sudah terlanjur menerima uang DP dari Bimla dan dia tidak mau mengembalikannya. Sempat terjadi perdebatan antara ayah dan ibu Laksmi. Yang singkatnya sang ibu harus merelakan Laksmi pergi ke kota untuk bekerja. Itu juga atas permintaan dari Laksmi karena dia ingin membantu kedua orang tuanya. I already took her money. We don't need it. Give it back. You will see. It will work for good parents. What else can you do? Sebelum berangkat, sang ibu memberikan patung Dewi dan mengatakan, patung ini akan melindungimu dari mara bahaya. Laksmi berjanji kepada sang ibu jika dirinya akan membelikan atap yang baru agar rumahnya tidak bocor lagi. I need to buy you tin roof. You'll be fine. Let's go. Sang ayah mengantarkan Laksmi bertemu dengan Bimla yang akan berangkat bekerja ke India. Selama dalam perjalanan, Laksmi sudah membayangkan hidupnya bakalan enak dan berkecukupan. Dia sangat senang karena bisa membantu kedua orang tuanya. Di tengah perjalanan, mereka turun di suatu tempat dan mendandani Laksmi seperti wanita dewasa yang sudah menikah. Laksmi yang masih polos, tidak ada kecurigaan sedikit pun. Mereka berdua melanjutkan perjalanan melewati perbatasan, lalu menaiki kereta api menuju India. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di sebuah pemukiman yang sangat kumuh.
Di sana Bimla berkata bahwa ini adalah rumah kebahagiaan. Dia juga memperkenalkan Laksmi dengan wanita paruh-baya yang bernama Mumtaz. Mumtaz menyambutnya dengan sangat baik, memberikan manisan kesukaan Laksmi dan memberinya cincin kaki. Tentu hal itu membuat Laksmi sangat senang. Belum apa-apa dia merasa sangat cocok di tempat ini. Hard and that you're a good girl, smart girl. Look what I have. Baba li. Thank you. Hey, Shana! Mumtaz memanggil seorang wanita bernama Sahana. Sahana disuruhnya untuk membimbing Laksmi dan mengatakan agar mematuhi perintah dari Mumtaz. Jika Laksmi menuruti kemauan Mumtaz, maka dia akan baik-baik saja. Di sini Laksmi masih kebingungan pekerjaan apa yang harus ia lakukan di rumah tersebut. Kemudian Sahana mengantarkannya ke sebuah ruangan dan menguncinya di dalam sana. Laksmi membersihkan ruangan itu yang sangat kotor, sampai pada akhirnya dia pun tertidur akibat kelelahan. Beberapa saat kemudian, Laksmi dibangunkan oleh Sahana dan satu orang lainnya bernama Anita. Sahana dan Anita mengajak Laksmi untuk makan bersama. Are you hungry? Karena makannya belum siap, Laksmi menawarkan diri untuk membantu juru masak itu. Tapi juru masak itu malah memarahi Laksmi. Setelah itu, mereka mengajak Laksmi bergabung dengan yang lainnya menonton televisi. Laksmi yang pada dasarnya seorang gadis desa yang miskin, tentunya belum pernah menonton televisi. Hal itu diambil kesempatan oleh yang lainnya untuk ngerjai Laksmi dengan mengganti kesiaran yang lain. Kayak orang katro gitulah. Semua orang yang ada di sana menertawakannya. Watch this girl's face when I change the channel. Tidak berselang lama, Mumtaz datang dan menyuruh mereka semua bekerja. Monica diberi tugas untuk mendandani Laksmi. Setelah selesai didandani, Laksmi dibawa ke sebuah ruangan. Dia masih kebingungan apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba datang seorang pria yang menghampirinya. Pria itu mencoba untuk meraba Laksmi. Tentu Laksmi memberontak dan memukul pria itu. Dia lalu kabur dari sana. Mumtaz yang mengetahui hal itu bergegas mengejar Laksmi bersama anak buahnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Yang singkatnya, Laksmi berhasil tertangkap dan dibawa ke sebuah ruangan untuk diberi pelajaran agar dia tidak melakukan hal itu lagi. Nah, dari sinilah Laksmi sadar bahwa dirinya dipekerjakan sebagai wanita penghibur. Dia meminta tolong kepada orang yang berada di luar jendela, namun mereka tidak mempedulikannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang fotografer asal Amerika yang bernama Sofia. Maraknya kasus perdagangan anak di bawah umur di India membuat dia hatinya terketuk untuk memberantas para mafia perdagangan anak. Di sana dia mendatangi tempat perlindungan anak dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Tripati yang merupakan pengurus dari lembaga tersebut. Sophia mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin mengambil foto di tempat lokalisasi. Mereka pun melarangnya karena itu terlalu beresiko baginya. Jika ingin ke sana, pergilah tanpa membawa kamera. Don't bring that camera in. Of course, you can just walk in and have. Di keesokan harinya, Sophia menyamar dan membawa kamera kecil. Laksmi yang melihat Sophia pun langsung melemparkan bulu ayam memberikan isyarat bahwa dirinya meminta bantuan. Sophia memotret Laksmi secara diam-diam, namun hal itu berhasil diketahui oleh anak buahnya Mumtaz. Lalu anak buahnya merusak kamera yang dibawa oleh Sophia. Namun beruntung, kartu memori yang berada di dalam kamera masih bisa digunakan, sehingga Sophia bisa melihat foto Laksmi. Dia merasa tersentuh melihat kemalangan gadis itu. Dia juga berjanji bahwa dirinya akan menyelamatkan Laksmi.
Di rumah bordil, Laksmi dibius dan diikat ke sebuah ranjang. Dia dipaksa untuk melayani para tamu yang datang silih berganti. Ketika Laksmi tidak sadarkan diri, uang dan patung dewi pemberian sang ibu dicuri oleh Sahana. Penderitaan Laksmi tidak sampai di situ saja. Hari-hari dia selalu mendapatkan penyiksaan dari anak buahnya Mumtaz. Di sisi lain, Sophia memperlihatkan foto Laksmi kepada mereka. Sophia memohon dan meminta kepada mereka lembaga terkait untuk melakukan penggerebekan tempat di mana Laksmi berada. Namun tentunya tidak semudah yang Sophia bayangkan untuk melakukan hal itu. Mereka harus mengatur strategi terlebih dahulu. Di rumah bordil, Sahana membantu Laksmi untuk membersihkan diri. Laksmi bercerita kepada Sahana jika patung dewi miliknya telah dicuri oleh seseorang. Pada suatu kesempatan, saat Laksmi sedang bermain di lantai atas, dia melihat anak buahnya Mumtaz sedang mengubur jasad seseorang di bawah sana. Sontak dia pun ketakutan dan hanya bisa diam. Hari demi hari Laksmi sudah terbiasa melayani para pria hidung belang yang datang ke sana. Dia merasa tidak ada harapan lagi untuk masa depannya. Dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya, namun Sahana berhasil menggagalkan aksinya itu. Penyiksaan Mumtaz dan anak buahnya terhadap wanita-wanita yang susah diatur membuat Laksmi semakin ketakutan. Mau tidak mau, dia harus menuruti perintah dari Mumtaz agar tidak disiksa seperti mereka. Suatu ketika Laksmi mendapat pelanggan yang berbeda dari yang lainnya. Pelanggan itu tidak berhubungan badan dengan Laksmi, melainkan hanya tidur berdampingan. Pria itu merasa prihatin dan memberikan kasih sayang kepada Laksmi. Laksmi dan para pekerja lainnya menjalani rutinitas seperti biasa. Tiba-tiba terjadi keributan di sana, yang mana ada seorang pelanggan memukuli Sahana. Laksmi yang melihat hal itu merasa kasihan dan langsung memukul kepalanya menggunakan botol bir, hingga pelanggan itu tergeletak dan tewas seketika itu juga. Mumtaz yang mengetahui bergegas menyuruh anak buahnya membereskan kekacauan yang terjadi. Sahana sadar, dia berterima kasih kepada Laksmi karena sudah membantunya. Dia pun mengaku bahwa dirinya lah yang telah mencuri uang dan patung dewi miliknya. Waktu itu Monica telah habis masa kontraknya dengan Mumtaz, dan esok harinya Monica pulang ke kampung halaman. Monica tentunya sangat senang karena akan bertemu dengan keluarganya. Teman-temannya yang ada di sana ikut senang dengan kepulangan Monica. Di malam harinya, dua orang anggota yang bekerja di lembaga perlindungan anak bernama Vikram dan Sam pergi ke tempat prostitusi. Mereka berdua menyamar menjadi customer. Sam memilih Laksmi, sedangkan Vikram memilih Sahana. Mereka berdua membayar kepada Bimla dan pergi menuju kamar. Bimla merasa curiga kepada mereka. Dia mengecek ke kamarnya Laksmi. Namun beruntung, kecurigaan mereka tidak terbukti setelah Sam berpura-pura bercocok tanam dengan Laksmi. Keesokan harinya, Laksmi memberitahu Sahana tentang apa yang terjadi tadi malam. Namun di sini Sahana meyakinkan Laksmi agar dia supaya hati-hati terhadap orang Amerika. Biasanya orang Amerika menculik dan menjual organ tubuh kita. Dia juga berkata, hal ini jangan sampai Mumtaz tahu. Jika Mumtaz tahu, pasti dia akan marah besar. Beberapa hari kemudian, Monica datang lagi ke tempat Mumtaz dengan wajah yang penuh dengan memar. Monica mengatakan bahwa keluarganya tidak mau menerima dirinya karena tahu pekerjaan dia sebagai wanita penghibur. Setiap 1 bulan sekali,
para wanita penghibur yang berada di sana pergi ke sebuah klinik untuk pemeriksaan kesehatan. Betapa terkejutnya saat mengetahui Monica terinfeksi HIV. Tentu saja Mumtaz menolak untuk Monica tinggal di sana. Dia khawatir jika Monica akan menularkan ke teman-temannya dan merugikan usahanya. Karena keadaan yang kesusahan, teman-teman lainnya menggalang dana dan memberikan Monica sedikit uang. Di sini Laksmi yang memberikan semua uang bantuannya kepada Monica. Monica sedikit memberi arahan kepadanya, jika berhubungan badan dengan orang lain, sebaiknya menggunakan pengaman agar tidak terkena HIV seperti dirinya. Ya, walaupun mereka bekerja di tempat yang kotor, tapi solid mereka satu sama lain sangat kuat. Use these every time. Do you hear me? Insist. Setelah kepergian Monica, terjadi keributan di tempat Mumtaz. Mumtaz menemukan sebuah kartu nama, yang mana kartu nama itu sebuah tempat perlindungan anak. Tentunya hal itu membuatnya sangat marah. Dia bertanya siapa pemilik kartu nama tersebut. Lagi-lagi kekompakan ditunjukkan dalam adegan ini. Karena tidak ingin Laksmi disiksa, Anita pun mengakuinya bahwa itu miliknya, padahal kartu itu miliknya Laksmi. It's mine. That's a raid. Namun beruntung di waktu yang bersamaan polisi datang untuk melakukan penggerebekan. Bergegas Mumtaz menyuruh Bimla agar menyembunyikan wanita-wanita itu. Alhasil saat para polisi dan lembaga terkait mengecek keberadaan mereka, para polisi tidak menemukan barang bukti dan akhirnya mereka pun pergi dari sana. They've checked every room. She's here somewhere. She's just a little girl. Pushed you so hard. Singkat cerita, Laksmi mengajak Sahana untuk kabur dari sana, tapi dia menolak. Tidak ada pilihan lain, Laksmi pun merencanakan kabur dari sana seorang diri. Di saat Laksmi berhasil keluar, aksinya pun terlihat oleh anak buahnya Mumtaz. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah mengejar cukup jauh, akhirnya dia berhasil lolos dari kejaran anak buahnya Mumtaz. Di sini Laksmi mencari tempat perlindungan anak dan para wanita. Akhirnya sampailah ia di tempat tujuan dengan bermodalkan kartu nama yang ia ingat. Di sana dia disambut oleh Tripati. Tentu hal itu membuatnya senang karena Laksmi sudah berhasil kabur dari tempat terkutuk itu. Setelah mendapat laporan dari Laksmi, para polisi pun kembali melakukan penggerebekan. Namun kali ini mereka tidak bisa mengelak lagi. Dan para polisi pun menangkap mereka semua. Para wanita penghibur dibawa ke tempat perlindungan anak dan wanita bersama dengan Laksmi. Kini Laksmi dan mantan PSK itu menjalani hidup baru yang lebih baik. Film ini terasa begitu sangat menyakitkan. Terlebih lagi, kisah ini benar adanya di dunia nyata. Film ini tidak hanya sekedar drama, tapi juga kampanye sosial. Didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran tentang perdagangan manusia, terutama anak-anak perempuan di Asia Selatan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmah dari film ini. Ambil sisi positif dan buang negatifnya. Hati-hati jika diiming-imingi pekerjaan di luar negeri. Jangan sampai terjebak dalam situasi yang menyulitkan. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.